Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah iPhone 7 Plus, Apple iPhone 7 Plus ya. Ya, kendalanya ini kata pemiliknya bahwa konektor casnya ini longgar ya. Itu bisa kita lihat bahwa saya masukkan kabel cas saja dengan mudahnya bisa saya tarik ya. Maksud saya ditarik itu dia dengan mudahnya bisa lepas sendiri ya, tanpa tenaga pun bisa lepas ya. Jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti flexible charge lightning ya. Jadi konektor lightning dari Apple iPhone 7 Plus ini satu set dengan fleksibel mic maupun fleksibel yang di bagian bawahnya pokoknya. Nah, untuk step pertama atau langkah pertama, kita lepas saja baut pentalock yang berada di bagian bawah iPhone 7 Plus nya ya, di sebelah konektor lightning-nya, lightning cas ya. Itu ada dua buah, kita lepas menggunakan obeng pentalock berukuran 0,8 x 25 mm ya. Jika kedua baut sudah lepas, kita angkat bagian LCD nya ya. Nah, untuk melepas bagian LCD ini bisa menggunakan alat bantu seperti kop ya, ada banyak dijual di toko-toko online maupun dengan cara seperti saya. Bagi yang sudah terbiasa, apakah ini merusak casing atau LCD nya? Saya jawab tidak bagi yang sudah terbiasa ya, tapi yang belum terbiasa hati-hati karena bisa merusak bagian casing maupun memecahkan LCD nya ya. Banyak tutorial yang memberikan cara, pilih cara yang terbaik yang nyaman untuk membuka atau mengangkat LCD nya. Yang penting tidak merusak bagian casing maupun LCD nya ya. Mau menggunakan alat apapun yang penting jangan merusak LCD maupun casingnya ya. Nah, jika sudah bisa kita angkat sedikit LCD-nya seperti ini, karena iPhone 7 Plus ini sudah memiliki sertifikasi anti debu dan anti air, jadi ada lem di bagian pinggir dari LCD ataupun di antara LCD dan casing tengahnya ya. Ya, itu ya. Itu lemnya saya lepas saja, karena nanti bisa ditambahkan kembali ya untuk lem anti airnya. Nah, jika sudah bisa terlepas panel LCD dan layar sentuhnya, angkat seperti itu ya. Jadi angkatnya ke samping kanan, jangan lupa ya, ke samping kanan. Jadi untuk iPhone 7 ke atas itu sudah tidak ke atas lagi untuk mengangkat LCD nya, namun ke samping ya. Setelah itu ini saya lepas casing penutup dari LCD ya. Ini casing plat seperti berbahan metal, itu dikunci dengan baut 3 point atau seperti segitiga atau huruf Y ya. Itu obengnya menggunakan itu. Jadi menggunakan obeng 3 point. Jika semua baut sudah kita lepas ya, kita angkat casing atau plat yang mengunci dari konektor-konektor di bawahnya. Nah, untuk ukuran bautnya pun juga berbeda-beda ya, yang mengunci dari plat konektor yang dikunci itu. Maksud saya ukuran bautnya itu dari satu baut ke baut yang lain itu berbeda-beda, jadi jangan sampai salah nanti untuk memasangnya. Karena jika memasang dengan ukuran baut yang salah itu akan merusak bagian logic boardnya ya. Jadi harap diingat-ingat atau ditata bautnya itu agar tidak sampai salah nanti saat proses pemasangan. Nah, jika sudah semua dari proses kita tadi itu melepas penutup kalengnya dari konektor-konektor yang dikunci, itu kita lepas fleksibel atau konektor fleksibel yang tertancap ke bagian mesinnya ya. Tadi itu saya melepas konektor LCD, konektor touchscreen, lalu juga konektor kamera depan, itu saya lepas semuanya. Nah,
Ketika semua terlepas, kita singkirkan dulu tadi ya LCD-nya, lalu kita proses. Ini saya buka baut yang mengunci mesin ya. Jadi mesinnya dikunci oleh baut. Karena saya tidak punya obengnya, ini saya menggunakan alat yang berbahan metal untuk membuka casing tadi itu ya. Entah kenapa menggunakan alat itu bisa ya. Jadi ya saya gunakan alat itu aja untuk membuka, karena saya tidak punya obengnya itu karena jenis bautnya itu lain daripada yang lainnya. Pokoknya saya cari obengnya itu nggak ada. Oke, setelah itu lanjut kita buka baut. Ada 3 baut yang mengunci Taptic Engine ya. Taptic Engine ini fungsinya untuk getar ya. Nah, tapi setelah kita buka bautnya, dari 3 baut dari Taptic Engine-nya itu jangan langsung dilepas ya, jangan langsung diangkat, karena ada fleksibel yang fleksibel Taptic Engine-nya itu masih terpasang di bagian fleksibel casnya ya. Jadi pelan-pelan dulu ya, jangan sampai dilepas dulu Taptic Engine-nya. Setelah itu bongkar satu persatu baut yang mengunci dari fleksibel cas dan juga buzzer ya, buzzer dari EPIN17 dan fleksibel cas dari EPIN17 nya. Kita lepas dulu bautnya satu persatu, pelan-pelan ya. Ya, jujur saja ini memang pengalaman saya pertama kali untuk mengganti fleksibel cas EPIN17 ya. Jadi setengahnya saya juga masih meraba-raba, tapi karena sudah ada pengalaman untuk mengganti fleksibel cas dari produk Apple yang lain atau iPhone yang lain, jadi saya juga sudah bisa mengira-ngira alurnya untuk selanjutnya itu bagaimana. Saya juga sudah bisa ya. Nah, selanjutnya itu tadi adalah semua baut sudah saya lepas, dan itu tadi adalah penutup ya, penutup dari fleksibel Taptic Engine-nya. Jadi kita angkat penutupnya, lalu kita angkat juga Taptic Engine-nya ya. Itu ya. Oh ya, jangan lupa untuk melepas konektornya dulu ya tadi ya. Kita lepas konektornya dulu, lalu kita angkat Taptic Engine-nya. Nah, jika sudah ya, ini partikel-partikel yang kecil-kecil jangan sampai hilang ya. Kita kumpulkan di satu tempat, kita hafalkan agar tidak salah nanti dalam proses pemasangan. Nah, ini adalah eksternal kabel ya. Ini kabel antena ya, untuk memperkuat sinyal. Kita lepas dulu. Itu kabel antenanya itu memang dari fleksibel cas itu nanti nyambungnya ke bagian mesin. Nah, itu lepas dulu ya. Lepas dulu yang di bagian mesin. Dan juga ini lanjut ya, ini saya lanjut untuk melepas bagian buzzernya ya. Ini adalah buzzer iPhone 7 Plus ya. Oke ya, pelan-pelan itu karena terhubung dengan kabel antena dari iPhone 7 Plus nya ya, itu ya. Nah, itu buzzernya sudah terlepas. Lanjut ya. Sampai di sini ini saya sempat bingung ya, saya harus melepas mesin utuh atau enggak. Itu saya masih bingung, karena saya inginnya itu tidak usah sampai mengangkat mesin ya. Ya, ini tapi masih saya kaji ya. Jadi masih saya lihat apakah memang bisa saya melepas fleksibel fingerprintnya tanpa harus membongkar mesin atau mengangkat mesin dari casing dari iPhone 7 Plus nya ya. Oke, jadi nah ini setelah saya lihat-lihat ternyata masih ada 2 baut yang mengunci dari fleksibel casnya ya. Jadi ini fleksibel casnya itu dikunci kedua baut ke casingnya ya. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi letaknya ada di sebelah dari konektor lightningnya. Itu ada kanan kirinya, itu ada 2 baut ya yang mengunci ke bagian casingnya ya. Ya, setelah itu saya angkat ini fleksibel casnya. Saya lepas karena dia itu ada double tip di bagian bawahnya, jadi sedikit lengket ya. Tapi pelan-pelan aja, yang penting nanti bisa terangkat semuanya ya. Oke, jadi mohon maaf jika durasi video kali ini cukup panjang ya, karena memang pertama ini
saya masih pertama kali untuk mengganti fleksibel cas dari iPhone 7 Plus. Yang kedua, karena memang iPhone itu tidak semudah untuk bagian seperti Android ya. Jadi memang iPhone itu memang lebih ribet dan lebih banyak bautnya. Jadi pelan-pelan. Nah, ini saya putuskan, sempat berpikir untuk memutuskan untuk sudah angkat mesinnya aja. Nah, tapi setelah saya bongkar kedua baut itu, nah ini saya ternyata bisa untuk melepas fleksibel casnya tanpa harus mengangkat mesin. Nah, pertanyaannya apakah bisa juga untuk memasangnya. Nah, ini akan saya coba ya, pasang fleksibel casnya ini berhasil atau enggak tanpa mengangkat dari mesinnya ya. Tadi saya sudah melepas plat yang mengunci dari fleksibel on off dan volume, tapi saya singkirkan dulu ya, karena ternyata saya bisa melepas fleksibel casnya ya, jadi nggak perlulah saya lanjut untuk melepas mesinnya dulu, karena saya akan coba untuk memasang fleksibel cas yang baru ini tanpa mengangkat mesinnya juga sih. Nah ini ya, jadi dari fleksibel casnya itu sudah disediakan perekat bawaan ya, itu sudah ada dan cukup baik ya, seperti originalnya memang perekatnya sama persis ya. Nah, kita lepas perekatnya, lalu kita rapikan ya fleksibel casnya ke posisi yang sudah ditentukan ya. Nah ini ya, kita rapikan fleksibel casnya, dan jangan lupa ya, itu juga ada mic-nya ya. Jadi di bagian bawah itu ada dua mic di sebelah kanan dan kiri dari konektor casnya. Kita rapikan pelan-pelan ya, kita presisikan, karena untuk fleksibel cas ini ya memang harus presisi itu ya. Jadi presisikan posisi mic yang sudah ada tempatnya, dan juga posisi konektor casnya itu juga sudah pasti ada ya, karena posisinya itu kalau konektor casnya itu memang ada lubang bautnya ya. Jadi kalau lubang bautnya itu sudah pas, itu berarti kondisinya memang sudah presisi ya. Oke, ini saya lakukan presisi terhadap mic-nya ya. Jadi mic-nya itu memang sudah ada tempatnya sendiri, dan sedikit ada lemnya ya, jadi harus dilengketkan kembali. Oke ya, ini ya, saya rapikan semuanya satu persatu mengikuti posisi yang sudah ditentukan ya. Ya itu ya, itu mic yang satunya saya lakukan pemresisian ya, karena itu memang ada lemnya, jadi kita harus presisikan sesuai dengan tempatnya. Lanjut ya, saya pasang kedua baut tadi yang saya lepas terakhir ya, yang di bagian bawah itu, yang di sebelah konektor lightningnya. Baut dulu untuk mengunci posisinya ya, agar tidak berubah-berubah ya, jadi agar tidak bergerak saat kita melakukan pemasangan partikel yang lain ya. Oke, kalau untuk bautnya dia memang menggunakan baut plus biasa ya, jadi obeng plus biasa yang ukuran paling kecil. Nah, jangan lupa juga ya, untuk baut yang kita lepas tadi yang di area mengunci fleksibel itu juga banyak yang berbeda-beda ya, jadi jangan sampai salah untuk memasangnya ya, karena kalau sampai salah bisa menyebabkan kerusakan juga ya. Lanjut ya, kita pasang kembali Taptic Engine-nya ya. Ini adalah Taptic Engine. Taptic Engine fungsinya untuk getar ya, kalau di iPhone itu untuk getar, dia sudah menggunakan Taptic Engine. Pasang fleksibel Taptic Engine-nya ke fleksibel bagian casnya ya, ke konektornya ya. Memang konektor fleksibelnya itu ada di bagian fleksibel cas. Lalu kunci Taptic Engine-nya dengan 3 baut yang sudah kita lepas di awal, dan juga ini penutupnya ya, penutup dari pengunci dari fleksibel Taptic Engine-nya ya. Ya,
Dan mohon maaf ya kalau saya sedikit terbata-bata karena banyak sekali partikel-partikel yang harus saya jelaskan. Oke ya, itu tadi penutup fleksibel taptic engine-nya sudah saya kunci. Saya sudah baut juga. Lalu lanjut ya, ini untuk memasang bautnya satu persatu ke bagian yang sudah ditentukan ya. Ini baut yang untuk konektor casnya ya. Jadi ada 4 ya. Di situ ada 4. Kita pasang satu persatu. Ya, memang sedikit sulit sih untuk memasang bautnya karena memang bautnya itu tergolong sangat kecil. Lanjut ya. Step selanjutnya ini kita pasang kembali buzzer. Buzzer ini atau pengeras suara ya, buzzer loudspeaker atau pengeras suara dari iPhone 7 Plus nya ya. Kita pasang, kita presisikan ke tempat yang sudah disediakan. Lalu kita pasang atau kita kunci dengan baut yang kita lepas di awal tadi ya. Jangan lupa bautnya ini berbeda-beda ya. Panjang, besar maupun kepalanya itu berbeda-beda untuk iPhone ya. Jadi hampir semuanya itu berbeda. Jadi sedikit sekali yang ukurannya itu bisa sama. Mungkin 1 atau 2 yang ukurannya sama. Jadi jangan sampai tertukar. Karena kalau tertukar itu bisa merusak dari rumah ya, atau drat. Kalau bahasa umumnya itu saya sering dengar itu drat ya. Dratnya itu drat kasar atau drat halus, itu bisa rusak ya kalau kita salah dalam memasang ukuran bautnya ya. Nah, ini saya sedang melakukan pemasangan fleksibel fingerprintnya ke konektor yang ada di mesinnya ya. Ya, oke ya. Jadi pelan-pelan aja sampai semuanya terpasang dengan cukup baik dan rapi ya. Lalu ini kita rapikan kembali kabel antena ya, antena sinyal. Ya, kita rapikan di bagian yang sudah disediakan. Jadi di bagian buzzernya itu sudah ada pengait ya, pengait untuk kabel antenanya. Nah, setelah itu kita pasang juga kabel antenanya itu ke bagian konektor yang ada di bagian mesinnya. Ya, pelan-pelan aja ya. Ya, ini juga cukup tricky ya untuk pemasangannya, tapi pelan-pelan aja kita paskan lalu kita tekan dan mudah-mudahan pasti bisa terpasang dengan baik ya. Ya. Ini saya masih pasang terlebih dahulu baut yang saya lepas tadi ya. Ini baut pengunci mesin ya yang saya lepas tadi di bagian bawah. Ya. Ternyata untuk pemasangan fleksibel cas dari iPhone 7 Plus ini bisa saya pasang tanpa melepas mesin ya. Ya. Jadi tidak perlu bongkar total untuk memasang fleksibel casnya. Oke ya, ini tadi sudah saya pasang baut yang di bagian bawah yang mengunci mesin, dan ini selanjutnya baut yang di bagian tengah ya. Ini baut pengunci mesin yang di bagian tengah kita pasang juga ya. Nah, karena saya tidak punya obengnya ya, jadi sedikit susah untuk pasang yang baut yang jenis yang ini ya. Oke. Untungnya saya punya itu ya, alat yang berbahan metal yang segitiga untuk buka casing itu ya, dan itu bisa. Ya, lanjut, ini kita kunci lagi buzzernya ya. Ada 2 baut kanan kiri tadi ya. 2 baut itu kita pasang. Ya, lalu pasang antena ya ini ya. Ini antena ini yang berasal dari fleksibel cas lalu terhubung ke bagian mesin ya. Ya, kita pasang. Itu saya bantuannya dengan bantuan pinset untuk ngepaskan ya. Jika sudah pas lalu ditekan ya. Ya, ini pastikan terpasang dengan baik ya kabel antena ini, karena kalau tidak terpasang dengan baik nanti sinyalnya kurang kuat ya. Nah, selanjutnya saya pasang kembali fleksibel yang saya lepas di awal tadi ya, mulai fleksibel kamera belakang
fleksibel on off, fleksibel volume juga itu saya pasang, lalu saya kunci dengan plat yang sudah disediakan tadi ya. Lalu pasang juga baut yang untuk mengunci platnya di bagian fleksibel on off dan volumenya ya. Iya. Ya, jika sudah terkunci dengan baik, ini slot SIM ya atau SIM tray. Lanjut kita pasang ini fleksibel kamera depan ya. Untuk fleksibel kamera depan ini hati-hati saat memasang karena sangat tricky sekali. Fleksibelnya itu tidak panjang ya, tidak panjang, dan dia itu menekuk seperti huruf O, jadi harus pelan-pelan, jangan sampai sobek. Nah, tadi saya pasang bagian fleksibel LCD dan layar sentuhnya terlebih dahulu, lalu saya pasang fleksibel kamera depannya, lalu saya kunci dengan plat penguncinya atau besi penguncinya itu ya. Lalu pasang ketiga baut. Ada 3 bautnya yang mengunci dari fleksibel kamera depan. Itu kita pasang satu persatu hingga semuanya terpasang dengan baik ya. Ya, mohon maaf ya kalau suara saya agak serak karena mungkin kurang sehat. Ini maaf ya, ini bautnya masih masuk ya ke area baterai, bawah baterai ya. Ya itu ya, bautnya terjatuh tadi. Oke, setelah itu ini adalah baut yang menggunakan mata 3 point atau huruf Y ya. Jadi ada dijual di toko online juga, atau nanti saya berikan link dari obeng 3 point ini di kolom deskripsi ya. Oke ya, kunci ketiga bautnya ya. Iya, lalu selanjutnya pasang juga penutup, plat penutup ya, ini ya, yang di bagian LCD dan layar sentuhnya ya. Kalau di bagian LCD dan layar sentuhnya ini dikunci dengan 4 baut ya, dan ukurannya berbeda-beda. Kalau obengnya sama, masih menggunakan 3 point ya, obeng 3 point untuk membukanya atau memasangnya juga menggunakan obeng 3 point ya, karena dia berhuruf Y itu tadi ya. Oke, satu-satu hingga semuanya terpasang dengan rapi. Selanjutnya ya kita pasang kembali LCD dan layar sentuhnya ke badan dari atau casing tengah dari iPhone 7 Plus nya ya. Sebenarnya nggak ada casing tengah kalau untuk iPhone ini ya, jadi dia cuma LCD lalu casing gitu aja ya, jadi casing bagian badan bagian belakang itu ya. Oke, selanjutnya kita nyalakan ponselnya, lalu kita coba, kita tes apakah dia mau melakukan pengisian daya, dan juga kita coba apakah dia sudah kuat untuk mengunci. Tidak seperti tadi ya, ini ya, dia mau pengisi daya. Nah, ini ya, saya coba goyang-goyangkan kabelnya dan dia tidak mudah terlepas ya. Oke ya, jadi sampai di sini dulu video untuk penggantian fleksibel cas lightning connector ya dari iPhone 7 Plus. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MBA.